Mukhlis, pemuda berusia 27 tahun, lahir dan besar di sebuah desa pesisir selatan yang tenang dan bersahaja. Ia tinggal bersama ayahnya, Pak Raffi, seorang nelayan tekun yang selalu bangun sebelum fajar. Ibunya, Bu Halimah, penjual hasil laut yang ramah dan supel, serta adik perempuannya, Salmi, siswi kelas 11 berusia 16 tahun yang ceria dan penuh mimpi. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu tebal berwarna coklat tua yang mulai pudar oleh angin laut, namun tetap kokoh berdiri. Atapnya dari seng bergelombang yang selalu berirama ketika hujan turun. Di teras terdapat kursi kayu panjang buatan ayahnya sendiri, tempat keluarga mereka sering duduk sambil menikmati hembusan angin asin dari laut. Di halaman rumah ada tanaman pandan, beberapa pot keladi, dan 2 pohon kelapa yang menjulang, memberi keteduhan pada pagi yang panas. Suara deburan ombak terdengar jelas dari rumah karena letaknya hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Desa pesisir itu kecil, tetapi tertata rapi dan terkenal karena kebersihannya. Setiap minggu, warga gotong royong membersihkan sampah di pantai, merapikan jalan setapak dari batu karang putih, dan menyiram tanam-tanaman yang tumbuh di pinggir jalan, mulai dari bunga kertas berwarna pink menyala hingga tanaman lidah mertua yang ditanam berderet. Rumah-rumah di desa itu kebanyakan berdinding papan atau beton sederhana, namun terlihat hidup karena dipenuhi aneka tanaman gantung. Setiap rumah hampir selalu memiliki tempat duduk di teras, sehingga warga sering berbincang santai sambil menikmati angin laut. Di ujung desa terdapat sebuah lapangan kecil berpasir halus, tempat anak-anak bermain bola saat sore. Suara tawa mereka sering terdengar sampai jauh, membuat suasana desa selalu hangat. Pantai yang menjadi nadi desa ini begitu indah. Pasir putih lembut, garis pantai yang panjang, dan air laut berwarna biru kehijauan. Pada pagi hari, burung camar beterbangan rendah mencari ikan kecil. Para nelayan, termasuk ayah Mukhlis, tampak mendorong perahu ke laut sambil bercanda meski kerja mereka berat. Pada sore hari, garis horizon berubah jingga keemasan. Ombak kecil memukul bibir pantai dengan lembut, seolah menghapus lelah hari itu. Banyak warga yang duduk di pinggir pantai sambil menikmati jagung bakar dari warung kecil Bu Sarmi. Kadang, Mukhlis duduk di batu-batu karang sambil memandangi laut, merasakan damai yang sulit dijelaskan. Baginya, pantai bukan sekadar tempat tinggal, itu adalah bagian dari dirinya. Tetangga di desa itu seperti keluarga sendiri. Semua saling mengenal satu sama lain. Jika satu rumah sedang punya acara, seluruh desa merasakan sibuknya. Jika ada warga sakit, tetangga datang membawa makanan atau sekadar menawarkan bantuan. Tidak ada pintu rumah yang benar-benar terkunci rapat sepanjang hari. Keamanan dan kepercayaan adalah tradisi tidak tertulis yang terus dijaga. Meski desa pesisir itu terkenal bersih dan rapi, ada satu sudut kecil yang jarang orang perhatikan. Sebuah tanggul tua di ujung, jembatan kayu yang menghubungkan desa dengan lahan tambak kecil milik warga. Tanggul itu sudah lama retak, ditambal seadanya dari waktu ke waktu, namun tak pernah benar-benar diperbaiki. Bukan karena warga tak peduli, tapi karena letaknya jauh dan seperti tak mendesak. Sampai akhirnya retakan itu bertambah besar setelah hujan deras semalaman. Ketika pagi tiba, Mukhlis yang hendak membeli es balok untuk ayahnya melihat air mulai merembes keluar dari celah tanggul. Debitnya memang kecil, tapi cukup
untuk membuat tanah di sekitarnya longsor perlahan. Ia berhenti, menghela napas. Kalau dibiarkan, bisa jebol besar, gumamnya. Ia tahu kalau tanggul itu benar-benar runtuh, air pasang bisa masuk ke area tambak warga, merusak tanaman, dan membuat jalan desa terendam lumpur. Walau bukan pekerjaannya, Mukhlis merasa bertanggung jawab. Hidup di desa kecil membuat setiap masalah terasa seperti masalah bersama. Tanpa berpikir panjang, ia berlari pulang mengambil peralatan seadanya. Sekop kecil karatan, ember plastik retak yang masih bisa dipakai, serta beberapa papan kayu bekas. Ia juga membawa karung-karung kosong yang biasa digunakan ayahnya untuk membawa ikan. Saat kembali ke tanggul, belum ada seorang pun yang lewat. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang khas. Deru ombak terdengar jauh, seolah tak peduli pada retak kecil yang bisa menjadi bencana. Mukhlis langsung bekerja. Pertama, ia mengisi karung dengan pasir basah yang ia ambil dari bawah jembatan. Ia memanggul karung itu satu persatu dan menumpuknya pada bagian tanggul yang paling rapuh. Keringatnya menetes, kaos hitamnya basah oleh peluh dan percikan air. Tangannya kotor, namun ia terus bekerja. Setelah itu, ia menggunakan papan kayu bekas sebagai penahan tambahan. Ia menancapkannya ke tanah berlumpur dengan tenaga penuh, memastikan papan itu menahan dorongan air dari balik tanggul. Berkali-kali ia memeriksa apakah karung pasir sudah padat. Berkali-kali pula ia kembali mengangkut pasir. Sesekali ia berhenti untuk mengatur napas, tapi tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia bekerja sendirian, ditemani suara air rembesan dan burung-burung kecil yang lewat di udara. Beberapa jam kemudian, rembesan air mulai berkurang. Karung-karung pasir yang disusun mulai menguatkan struktur tanggul. Mukhlis kemudian menimbun bagian luar dengan tanah berlapis-lapis agar lebih kokoh. Ia menekan tanah itu dengan kaki, memastikan tidak ada celah. Sesekali, Mukhlis tersenyum kecil, bukan karena ada yang memuji, bukan pula karena ada yang melihat, tetapi karena ia tahu ia sedang melakukan hal yang benar. Ketika matahari hampir mencapai tengah langit, barulah beberapa warga lewat dan melihat Mukhlis yang berlumuran tanah. Mereka terkejut melihat tumpukan karung pasir dan papan kayu baru di tanggul yang lama. "Lis, kamu kerjain semua sendirian?" tanya Pak Daman, terperangah. Mukhlis hanya mengangguk sambil tersenyum. "Sedikit-sedikit saja, Pak. Kalau nunggu Ramion, takut keburu jebol." Beberapa warga langsung ikut membantu memperkuat bagian tanggul yang lain. Ada yang membawa karung tambahan, ada yang mengambil cangkul dari rumah. Ibu-ibu datang membawa air minum dingin untuk Mukhlis. Namun pada hati setiap orang, hanya ada satu rasa, bangga pada pemuda sederhana itu. Saat sore tiba, tanggul itu akhirnya berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Tidak lagi merembes, tidak lagi retak. Semua warga pulang dengan hati lega. Mukhlis duduk di ujung jembatan, memandang pantai yang mulai keemasan, diterpa matahari senja. Tubuhnya letih, tapi dadanya penuh rasa syukur. Ia berbisik pelan, "Begini saja sudah cukup. Selama desa tetap aman. Tak ada gemerlap, tak ada upah. Hanya seorang pemuda yang bekerja ikhlas, menjaga desa yang sangat ia cintai." Beberapa hari setelah Mukhlis memperbaiki tanggul desa, kehidupan berjalan normal kembali. Pantai tetap tenang, suara ombak masih menjadi latar pagi keluarga itu. Namun di suatu malam, ketika angin laut bertiup cukup kencang, Bu Halimah, ibu Mukhlis, mengeluh pusing yang hebat. Badannya panas
Napasnya berat dan ia tampak sangat lemah. Mukhlis dan ayahnya panik. Salmi, sang adik, menangis sambil memegang tangan ibunya. "Kita harus panggil bidan," kata Pak Raffi. Suaranya bergetar. Mukhlis segera berlari ke rumah Burani, bidan desa. Tidak butuh waktu lama, Burani datang membawa tas medisnya. Ia memeriksa Bu Halimah dengan telaten, memberikan obat, serta menyarankan agar keluarga menyiapkan kompres dan air hangat. Kabar tentang sakitnya Ibu Mukhlis cepat menyebar ke seluruh desa. Pagi berikutnya, halaman rumah Mukhlis mulai dipenuhi warga. Mereka datang bukan hanya untuk melihat, tapi juga membawa bantuan dari apa yang mereka punya tanpa diminta. Bu Sarmi datang dengan sepanci bubur hangat. Pak Daman membawa ikan segar hasil tangkapannya pagi itu. Bu Lela membawa kue cucur dan sekantong buah. Bahkan anak-anak desa membantu mengisi air di gentong dan menyapu halaman. "Ini untuk Ibu Halimah, Lis. Semoga lekas sehat," kata seorang tetangga sambil meletakkan bungkusan daun-daunan herbal. Satu persatu warga datang dengan ketulusan yang membuat dada Mukhlis terasa penuh. Rumah kecil itu menjadi ramai oleh suara-suara lembut, doa, dan kepedulian yang hangat. Mukhlis yang biasanya tenang, kali ini tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia berkali-kali menunduk, mengucapkan terima kasih pada setiap orang yang datang. "Jangan sungkan, Lis," ujar Pak Daman sambil menepuk bahunya. Di desa ini, kalau satu sakit, semua ikut merasa. Selama 3 hari berturut-turut, tetangga tak henti memberi perhatian. Ada yang membantu memasak, ada yang mencuci pakaian, ada pula yang menggantikan. Pak Raffi sebentar ke laut untuk mengambil hasil tangkapan kecil. Salmi tak pernah merasa sendirian menjaga ibunya, karena para ibu desa bergantian menemani, memberikan nasihat, dan memastikan ia tetap kuat. Dengan perawatan, obat, dan cinta yang mengalir dari seluruh penjuru desa, Bu Halimah perlahan mulai pulih. Demamnya turun, napasnya kembali stabil, dan ia sudah bisa duduk di teras menghirup angin laut seperti biasa. Warga yang mendengar kabar itu kembali berdatangan. Kali ini membawa senyum lega. "Alhamdulillah, Bu Halimah sudah sehat," ucap mereka satu persatu. Ibu Halimah menatap semua tetangganya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Tanpa kalian, saya tidak tahu bagaimana jadinya." Saat senja mulai turun, Mukhlis duduk di teras sambil melihat warga pulang ke rumah masing-masing. Cahaya jingga memantul pada wajah-wajah yang selama ini menjadi bagian hidupnya. Ia menatap ibunya yang sudah tersenyum kembali, ayahnya yang lega, dan adiknya yang tampak lebih tenang. Dalam hatinya, Mukhlis berkata pelan, "Beginilah desa kami. Kecil, sederhana, tapi penuh hati. Di sini, tetangga bukan sekadar orang yang tinggal di sebelah rumah. Mereka adalah keluarga, dan begitulah di bawah langit pesisir yang hangat." Mukhlis memahami satu hal penting. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana orang-orang saling menjaga tanpa berharap balasan. Itulah arti tetangga yang sebenarnya.